Jenis-jenis makna. Makna dapat dibagi ke dalam berbagai jenis tergantung pada konteks dan sifatnya. Berikut beberapa jenis makna yang umumnya dijumpai dalam bahasa. 1. Makna leksikal. Denotatif. Ini adalah makna dasar atau asli dalam sebuah kata yang bisa ditemukan dalam kamus, misalnya meja, berarti suatu benda datar yang digunakan untuk menaruh barang. 2. Makna konotatif. Merupakan makna tambahan atau berlapis yang muncul karena asosiasi perasaan atau pengalaman tertentu. Misalnya, kata rumah bisa konotatif dengan rasa nyaman, aman, atau kebersamaan. Dan selanjutnya, makna gramatikal. Makna gramatikal yang dihasilkan dari struktur tata bahasa atau hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Misalnya dalam kalimat dia makan nasi. Makna ini dihasilkan adalah seseorang subjek melakukan aktivitas terhadap nasi objek. 4. Makna pragmatik. Makna yang terkait dengan konteks penggunaan bahasa, bagaimana ucapan atau kalimat dipahami dalam situasi tertentu. Misalnya dalam kalimat bisa tolong tutup pintunya, makna ini bisa merupakan permintaan atau menutup pintu, bukan sekedar pertanyaan. Berikutnya, stilistik. Makna yang dihasilkan oleh pilihan kata atau gaya bahasa yang digunakan, misalnya penggunaan bahasa puitis atau formal untuk memberi nuansa tertentu dalam sebuah teks. 6. Makna kultural. Makna yang berbentuk berdasarkan norma atau kebiasaan budaya masyarakat tertentu, misalnya kata kopi mungkin memiliki makna yang sangat berbeda bagi masyarakat yang menjadikan kopi sebagai bagian dari tradisi dan kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, 7. Makna idiomatik merupakan makna yang tidak dapat dipahami hanya dengan memahami makna kata-kata secara terpisah. Contoh, melempar handuk dalam bahasa Indonesia berarti menyerah, bukan sekedar tindakan fisik melempar handuk. 8. Makna reflektif. Makna yang muncul ketika suatu kata atau frasa mengacu pada diri atau pengalaman pribadi penutur atau pendengar, misalnya dalam puisi atau karya sastra, penulis dan penggunaan makna reflektif untuk menyampaikan perasaan. Masing-masing jenis makna ini saling berhubungan dan dapat mempengaruhi pemahaman kita terhadap bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks. Dan berikut adalah contoh untuk masing-masing jenis makna. Makna leksikal, denotatif. Denotatif, kata buku, makna suatu benda yang berisi kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dicetak untuk digunakan untuk membaca atau menulis. Makna konotatif, kata bunga. Makna konotatif bisa berarti keindahan, cinta, atau kelemutan tergantung pada konteks. Misalnya, dia adalah bunga di hatiku, berarti seorang yang sangat dicintai atau dihargai. Selanjutnya, makna gramatikal. Kalimat dia pergi ke pasar. Makna subjek dia melakukan suatu tindakan pergi dengan tujuan ke pasar yang terbentuk melalui struktur kalimat. Makna pragmatik. Kalimat apakah kamu bisa membantu saya? Makna pragmatik, meskipun ini terdengar seperti pertanyaan, dalam konteks tertentu kalimat ini lebih kepada permintaan untuk mendapatkan bantuan. Makna stilistik. Kalimat dalam kesendirian aku mendengar suara hati. Makna stilistik, gaya bahasa puitis atau melankolis yang memberi nuansa kesepian dan introspeksi melalui pilihan kata seperti suara hati dan kesendirian. Makna kultural. Kata salam. Makna kultural dalam banyak budaya, salam bukan sekedar ucapan, tetapi juga merupakan cara untuk menunjukkan rasa hormat dan keharmonisan sosial. Misalnya, dalam budaya bahasa Indonesia, salam selamat pagi mencerminkan norma kesopanan. Makna idiomatik. Ungkapan mata-mata. Makna idiomatik secara harfiah, mata-mata berarti penglihatan. Namun dalam idiom berarti yang bekerja untuk mengawasi atau mencari informasi rahasia. Makna reflektif, kalimat aku adalah aku. Makna reflektif, kalimat ini menyatakan pengakuan diri atau pemahaman diri, di mana kata aku mengacu pada subjek pembicaraan secara langsung.